Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dari materi teknik dalam praktik pemotretan. Baiklah, sebelum menuju ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ketut Mertoyudi Aryana dengan NIM 211021022 dan rekan saya Febri Anissa Siregar dengan NIM 211021021 dan rekan saya Udidaya Tuluma dengan NIM 211021023 dan yang terakhir rekan saya Imade Alit Putra Kusuma Karang dengan NIM 211021024. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai teknik dalam memegang kamera. Nah, teknik dalam memegang kamera ini memiliki beberapa tujuan. Nah, apa tujuan memahami teknik memegang kamera? Nah, secara umum, teknik memegang kamera diperlukan untuk membantu dalam proses pemotretan agar lebih mudah. Nah, seperti meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya goncangan kamera, dan untuk menghasilkan foto tajam yang bebas blur tentunya. Nah, ada pula teknik dalam memegang kamera yang benar dan ada pula yang salah. Nah, berikut merupakan teknik dalam memegang kamera yang benar. Nah, yang pertama ada dua metode pemegangan, yaitu teknik horizontal dan teknik vertikal seperti pada gambar. Nah, teknik memegang kamera secara umum yaitu yang pertama, rapatkan kedua siku pada badan sehingga lebih kokoh memegang kamera. Nah, yang kedua, tangan kanan di shutter. Dan yang ketiga, yaitu tangan kiri memegang zoom dan fokus dan mengoperasikan tombol-tombol yang biasa ada di lensa. Yang keempat, yaitu tangan kiri sebagai penopang kamera. Dan yang kelima, tangan kiri memegang kendali untuk fokus dan zoom. Nah, dari teknik di atas, untuk memegang kamera lebih baik dan mengurangi guncangan yang terjadi saat pemotretan. Nah, berikut yaitu yang ke B, biasanya yaitu kesalahan dalam memegang kamera. Nah, seperti pada gambar. Nah, jadi beberapa kesalahan dalam memegang kamera seperti berikut. Yang ke A yaitu posisi lengan terlalu lebar sehingga kurang nyaman dalam memotret. Yang ke B, posisi tangan yang semua di kamera kurang kuat untuk menyangga lensa yang terkadang cukup berat. Yang ke C, yaitu posisi satu tangan yang kadang tidak kokoh, mengalami kerusakan. Dan yang terakhir yaitu yang ke D, posisi tangan yang tidak pas sehingga tidak fleksibel dalam memotret. Baik, untuk yang ke C yaitu ada beberapa tips dalam memegang kamera yang benar. Berikut beberapa tips dalam memegang kamera dengan cara yang benar, yaitu yang ke A, foto dengan satu tangan dengan disangga oleh lengan yang lain. Yang ke B, kedua tangan bertumpu pada kaki dalam kondisi pemotretan jongkok. Yang ke C, yaitu kedua tangan menyangga pada lutut sehingga pegangan kamera lebih kokoh. Dan yang terakhir ke D, yaitu posisi tengkurap dan disangga dengan kedua tangan. Baiklah, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu sudut pengambilan dalam pemotretan. Angle foto adalah sudut pengambilan tertentu yang diterapkan pada saat kamera akan membidik objek, dengan memperhatikan posisi kamera ketika akan membidik objek tersebut. Sebuah objek yang sama jika dipotret dengan sudut yang berbeda maka akan menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda, tergantung pesan apa yang akan disampaikan oleh sang fotografer. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam sudut pengambilan gambar. Ada 5 macam sudut pengambilan gambar atau angle yang umum digunakan dalam fotografi, yaitu yang pertama, eye level.
Sudut pandang ini adalah sudut pandang atau angle yang umum digunakan. Pada angle ini, lensa kamera dibidik sejajar dengan tinggi objek. Posisi dan arah kamera memandang objek yang akan dipotret, layaknya mata kita melihat objek secara biasa. Pengambilan angle ini kebanyakan untuk memotret manusia dan aktivitas atau human interest. Yang kedua yaitu low angle. Pada sudut pengambilan foto ini, kamera diposisikan lebih rendah dari objek. Low angle biasanya digunakan untuk menunjukkan kesan elegan, megah, dan tangguh. Sudut pandang pemotret ini sering juga diterapkan pada fotografi cityscape, contohnya pada foto gedung-gedung pencakar langit. Yang ketiga yaitu high angle. Angle ini digunakan untuk menangkap kesan luas dari objek yang difoto. Pada angle ini, kamera diposisikan lebih tinggi dari objek, sehingga memberikan kesan kecil dari objek yang difoto. Dengan angle ini, kita bisa memasukkan elemen-elemen pendukung komposisi dalam frame. Penerapan high angle bisa juga diterapkan pada foto pemandangan atau landscape. Yang keempat yaitu bird eye level. Anda bisa mencoba mendapatkan hasil yang berbeda dengan mengambil foto dari titik yang terletak di ketinggian. Dalam sudut pemotretan ini, posisi objek berada di bawah atau lebih rendah dari kita sendiri. Dari sudut pandang ini, kita memiliki area pandang yang sangat luas, termasuk juga perspektif objek dan hubungan dengan benda-benda di sekelilingnya. Untuk yang kelima yaitu front eye view. Pada pemotretan dengan angle ini, kamera disejarkan dengan tanah. Angle ini biasanya digunakan untuk objek yang posisinya di atas tanah. Untuk memotret dengan sudut pandang ini, terkadang fotografer harus tiduran di tanah untuk menghasilkan foto yang bagus. Pada intinya, sudut pengambilan gambar atau angle dalam fotografi adalah merupakan kreativitas dari fotografer. Perlu kreativitas dan mata jeli dari fotografer dalam melihat objek untuk menghasilkan foto yang bagus. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu pengambilan sudut dalam pemotretan. Macam-macam sudut pengambilan gambar yang unik. Yang pertama ada eye level. Eye level atau sudut pandang normal merupakan angle yang paling umum digunakan untuk mengambil gambar. Posisi kamera pada angle ini akan sejajar dengan tinggi objek. Gambar yang dihasilkan dari eye angle ini memiliki tampilan yang kurang lebih sama dengan apa yang kita lihat sehari-hari. Biasanya, fotografer akan menggunakan teknik eye level untuk mengambil foto dokumentasi atau aktivitas yang sedang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua ada frog eye. Pada sudut ini memang mengambil gambar dengan posisi kamera yang sejajar dengan bagian alas atau bawah objek hasil gambar yang dihasilkan akan terlihat menjadi besar atau memiliki kesan yang kokoh atau agung dan subjek mengambil gambar menjadi kecil. Yang ketiga ada high angle. Sudut dari pengambilan gambar ini berada pada posisi yang lebih tinggi dari objek gambar, sehingga objek gambar akan terlihat lebih kecil. Kesan yang dihasilkan dari sudut ini adalah dramatis dan terkesan intimidatif. Yang selanjutnya ada low angle, merupakan cara pengambilan gambar dengan memanfaatkan sudut bagian bawah objek yang memberikan kesan objek membesar. Bird eye. Sudut pengambilan gambar ini memposisikan juru kamera berada pada posisi yang sangat tinggi, seakan-akan merupakan sudut pandang dari burung yang sedang terbang di angkasa. Gambar yang dihasilkan akan menampakkan lingkungan sekitar secara lebih luas, dan seluruh benda-benda yang ada di sekitar objek juga akan tampak, namun berukuran sangat kecil. Selanjutnya ada canted angle. Nama lain dari canted angle adalah German angle atau oblique angle, di mana pemilihan sudut pengambilan gambar ini sengaja dimiringkan. Dengan teknik ini, maka akan menghasilkan gambar yang bersudut, sehingga garis horizon pada foto tidak akan paralel pada batas bawah frame kamera. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu materi keempat, langkah-langkah persiapan pemotretan.
Ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan dalam memulai pemotretan, yaitu yang pertama, kualitas dan arah cahaya. Mengetahui kualitas dan arah cahaya sangat mempengaruhi suasana foto. Secara umum, ada tiga jenis cahaya. Yang pertama yaitu hard light, yang biasanya diperoleh dari sumber cahaya yang kecil atau terkonsentrasi. Yang kedua ada soft light, yang diperoleh dari sumber cahaya yang besar, contohnya softbox. Dan yang terakhir ada diffuse light, yang berasal dari sumber cahaya yang relatif sangat besar. Arah cahaya yaitu depan, belakang, samping, atas, dan bawah juga merupakan aspek yang penting untuk memberikan kesan tertentu. Yang kedua ada komposisi. Langkah pertama dalam membuat komposisi yang baik yaitu memulai dari memilih latar belakang. Kemudian, posisikan subjek dalam lapisan-lapisan. Aturlah sedemikian rupa agar foto menarik. Ketiga, pilihlah bukaan atau aperture. Bukaan lensa menentukan berapa banyak cahaya yang masuk ke bodi kamera. Bukaan juga mengatur kedalaman fokus. Semakin besar bukaan lensa, semakin tipis kedalaman fokus dan sebaliknya. Yang keempat yaitu pilihlah kecepatan rana atau shutter speed. Kita harus menentukan apakah mau membukukan subjek foto atau merekam pergerakan subjek. Bila ingin membukukan subjek, kita harus mengeset shutter speed dengan teliti. Yang kelima yaitu memilih lensa dan fokal lensa yang optimal. Tidak semua lensa menghasilkan hasil yang sama. Ada lensa lebar, lensa standar, dan lensa telefoto. Setiap fokus lensa memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Yang keenam, menentukan exposure yang optimal. Kamera biasanya menentukan secara otomatis exposure yang optimal, tapi kadang setting yang dibuat kamera tidak sesuai dengan kita. Tentukanlah setting exposure kamera tergantung dari hasil akhir yang kita visualisasikan secara manual. Dan yang terakhir yaitu ada timing. Putuskan apakah waktu dalam pengambilan gambar penting atau tidak. Untuk foto still life atau subjek tidak bergerak, timing mungkin tidak terlalu penting. Tapi untuk candid, timing menjadi sangat penting. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi Om.